Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari Walensky. Wow, penulis favorit kita semua. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bertambah semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Tukang ojek di bawah lampu jalan. Malam itu, nampak seorang gadis cantik keluar dari sebuah klub malam dengan rok super mini dan jaket jeans yang menutupi tubuh seksinya. Jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Di area parkir depan klub malam itu, dia nampak sedang menunggu seseorang dengan wajah cemberut. Berkali-kali dilihat jam tangannya, lalu dengan emosi, ia membanting-banting kakinya ke aspal. Ya, wanita itu nampak sangat kesal. Lalu datang mendekat, seorang lelaki kekar berwajah khas orang daerah timur datang menghampirinya. "Si Tommy belum datang kah?" "Biasanya jam segini sudah nongkrong di parkiran," tanya lelaki itu. "Iya nih Bang Edo, dia nggak jemput kali, mungkin masih marah. Soalnya kemarin kita habis berantem. Biasa deh, dia cemburu gitu," jawab sang gadis. Ya udah, tenang aja. Apa mau Bang Edo antar? Sebagai penjaga keamanan di sini, Bang Edo juga wajib mengamankan aset klub, ucap pria itu setengah bercanda. Gadis itu tersenyum lalu menjawab, "Gak usah deh Bang, Vina pulang naik taksi aja. Bang Edo bisa nggak bantu cariin taksi buat Vina?" Tenang saja, siap cantik. Tidak usah pakai dicari. Itu sudah ada yang standby kok dari tadi, jawab Bang Edo sambil menunjuk ke sebuah taksi yang parkir tak jauh dari situ. Akhirnya gadis itu pun pulang naik taksi, tapi ia tetap kesal karena Tommy pacarnya tak datang menjemput. Gadis itu bernama Vina, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta yang cukup terkenal di kota itu. Seorang gadis cantik berwajah Indo karena memang papanya berasal dari Prancis sedangkan mamanya asli orang Jawa. Orang tuanya tinggal di kota Jakarta sedangkan dia kuliah di kota Bandung dan tinggal di tempat kos yang tak jauh dari kampusnya. Pada awalnya semua berjalan lancar. Vina fokus kuliah demi mengejar cita-citanya, tapi kemudian takdir berkata lain. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan membuat dirinya kini hidup sebatang kara. Lalu demi menyambung hidup dan juga untuk membiayai kuliahnya, ia bekerja part-time sebagai DJ atau disc jockey di sebuah klub malam yang lumayan kondang di kota itu. Sebuah pekerjaan yang sangat ditentang oleh pacarnya Tommy. Ya, Tommy adalah seorang anak pengusaha yang kuliah satu kampus dengannya. Karena dengan profesinya itu, Vina kerap kali menjadi incaran godaan para pria pengunjung klub yang seringkali membuat Tommy cemburu. Dan mereka pun jadi sering bertengkar. Lalu akhirnya setelah tidak lagi menemukan kecocokan, mereka pun memilih untuk putus. Tapi Vina tak ambil pusing. Dia mencoba untuk tetap enjoy. Seperti malam itu, waktunya giliran Vina tampil. Dia memang mendapat jatah tampil setiap malam minggu. Ya, malam favorit para pengunjung. Karena wajahnya yang cantik dan bodinya yang seksi serta keterampilannya meramu musik, Vina menjadi DJ primadona para pengunjung. Akan tetapi, semenjak ia putus dengan Tommy, kini timbul masalah baru. Ya, ia sering bingung untuk mencari tumpangan pulang karena selama ini Tommy lah yang rutin antar jemput dirinya ke tempat bekerja. Beberapa kali dia harus pulang naik taksi.
Tapi berhubung memakan biaya yang lumayan banyak, dia pun lalu mulai berpikir untuk mencari cara lain. Seperti malam itu, seusai bekerja, ia yang bingung mau pulang naik apa. Lalu Siska, teman seprofesinya, coba memberikan saran. Lu mending naik ojek deh, Vin. Harganya murah meriah kok. Dijamin gak bakalan nguras kantong. Gue aja kalau gak dijemput pacar gue, sering pulang naik ojek, ucap Siska kala itu. Ya juga ya, masuk akal, tin Vina. Kebetulan tak jauh dari lokasi klub ada pangkalan ojek yang standby 24 jam. Atau dicoba. Tapi gue saranin, lo jangan pilih ojek yang masih muda ya. Soalnya sering usil, kegatelan, terus bawa motor ugal-ugalan. Siska menambahkan. Kemarin aja sepupu gue itu sampai masuk rumah sakit loh, gara-gara tukang ojek itu bawa motor ngebut. Akhirnya nabrak. Untung sepupu gue gak apa-apa, ujar Siska lagi. Gitu ya. Oke deh Sis, nanti gue coba. Makasih ya sarannya ya, jawab Vina sambil tersenyum. Oke deh, sama-sama. Ya udah, gue balik duluan ya. Soal cowok gue udah nungguin tuh di depan. Lo hati-hati ya. Siska pun pamit. Akhirnya setelah dipikir secara matang-matang, Vina berniat mengikuti saran Siska. Ia menuju pangkalan ojek yang letaknya tak jauh dari lokasi klub di sana. Nampak beberapa tukang ojek yang sedang bermain kartu. Spontan mereka berhenti begitu melihat Vina yang datang mendekat. Ojek neng? Ya sama abang, langsung jalan dah, gak pakai lama, ucap salah satu dari mereka. Yang satunya membalas tak mau kalah. Mending sama abang aja neng, abang kasih diskon harga dah, murah. Yang penting neng mau pegangan yang kenceng, sambil matanya jelalatan memperhatikan Vina. Yang satunya lagi, yang tampangnya paling tengil, terlihat langsung maju ke depan. Mending sama abang aja neng. Buat neng mah abang kasih gratis, gak usah mikirin bayaran. Tapi abang minta nomor telepon ya, ucapnya sambil cengar-cengir. Vina bagai terpaku di tempat, semua di luar dugaannya. Tapi memang persis seperti yang Siska bilang, mulut mereka semua usil gak karuan. Akhirnya Vina pun mengurungkan niatnya, lalu pergi menjauh. Diiringi kicauan para tukang ojek itu yang bahasanya semakin tak enak didengar. Kini dia bertambah bingung, rencananya buyar. Dia masih bimbang bagaimana caranya untuk bisa pulang. Tapi kemudian matanya menangkap sosok lelaki setengah tua yang nampak duduk di samping motor di bawah lampu jalan yang redup sambil menghisap sebatang rokok. Vina ingin mendekat, tapi ia ragu. Takutnya bapak itu bukanlah tukang ojek, karena ia tampak menyendiri jauh dari kumpulan ojek-ojek tengil tadi. Tapi karena dia butuh untuk segera pulang, akhirnya ia pun memberanikan diri mendekati bapak itu. Saat Vina mendekat, bapak itu seperti tak menyadari kedatangan Vina. Dia tampak sedang melamun, lalu Vina pun memberanikan diri untuk bertanya. Pak, maaf, bapak ojek bukan? Ucap Vina ragu-ragu. Bapak itu kaget, sontak berdiri lalu menjawab. Iya neng, neng mau ngojek? Tanya sang bapak sambil mematikan rokoknya. Iya pak, bapak bisa antar saya pulang ke arah kampus pak, ucap Vina menjelaskan. Oh bisa tuh neng, tapi maaf, bapak mah gak bisa kenceng-kenceng. Soalnya motor bapak motor butut, larinya pelan, jawab si bapak sambil menunjuk ke arah motornya. Oh gak apa-apa pak, yang penting sampai. Saya juga takut kalau naik motor kenceng-kenceng, jawab Vina sambil tersenyum. Ya udah, ayo neng, jawab si bapak lalu menyerahkan helm butut kepada Vina. Lantas sang bapak menyalakan sepeda motornya. Tapi nampaknya motor tuanya itu sangat sulit untuk dihidupkan. Akhirnya setelah berusaha keras berkali-kali, motor butut itu dapat dihidupkan sambil mengeluarkan suara berisik dan asap knalpot yang lumayan banyak. Singkat cerita, akhirnya Vina pun diantar si bapak ojek sampai di depan gerbang kos-kosan. Dan saat Vina membayar, sang bapak kala itu kebingungan karena ia tak memiliki uang kembalian. Aduh, maaf neng, bapak mah gak punya uang kembalian, ucapnya dengan wajah bingung. Ya udah, dibawa aja pak, gak apa-apa kok, jawab Vina sambil tersenyum. Jangan atuh neng, jangan, bapak jadi gak enak. Ini lebih banyak banget, ucapnya lagi sambil menyerahkan uang itu kembali kepada Vina.
Ya udah nggak apa-apa Pak. Nanti lain kali kalau ketemu lagi, kan Bapak bisa kembaliin ke saya. Jawab Vina memberikan solusi. Ah iya Neng gitu. Ya udah, nanti lain kali kalau ketemu lagi ingetin Bapak ya. Takut lupa. Akhirnya dengan ragu-ragu, Bapak itu pun menerima ongkos pemberian Vina. Tapi tiba-tiba Bapak itu pun berucap, apa Neng besok mau Bapak jemput dari sini? Biar impas gitu Neng, kata si Bapak menawarkan. Nggak usah Pak, besok saya libur. Udah Pak tenang, lain kali aja. Yaudah saya masuk dulu ya Pak, nih helmnya. Jawab Vina sambil menyerahkan helm lalu masuk ke dalam meninggalkan si Bapak yang masih bimbang. Singkat cerita, di malam minggu berikutnya, saat Vina usai bekerja, kebetulan teman kerjanya menawarkan tumpangan untuk pulang yang langsung saja ia terima dengan antusias. Lumayan ngirit ongkos, ucap Vina. Tapi saat mereka baru saja akan keluar dari parkiran klub, nampak sang bapak ojek tempo hari terlihat sedang duduk di atas sepeda motornya gelisah seolah seperti sedang menunggu seseorang. Vina pun lalu meminta agar temannya menimpikan mobil mendekat ke arah sang bapak. Lalu Vina menurunkan kaca mobil sambil setengah berteriak, "Pak, Bapak lagi nunggu siapa?" Ujar Vina. Si bapak pun terkejut. Si Neng, kebetulan saya itu emang lagi nunggu si Neng. Tiap hari saya kesini tapi nggak pernah ketemu. Ini saya mah mau kasih uang kembalian tempo hari, ucapnya sambil menyodorkan sejumlah uang. Vina terkejut dalam hati. Ia kaget bercampur kagum dengan sikap sang bapak. Lalu sambil tersenyum dia pun membalas, "Udah, nggak usah Pak, buat Bapak aja. Nggak apa-apa kok, saya ikhlas," ucap Vina pelan. "Jangan gitu atuh Neng, saya emang nggak enak. Ini kan bukan hak saya," jawab sang bapak kebingungan. "Gak apa-apa Pak, buat Bapak aja, buat beli bensin." "Udah ya Pak, saya mau jalan dulu," balas Vina. Lalu ia menutup kaca jendela mobil kemudian melaju pergi. Tapi sayup-sayup terdengar suara sang bapak memanggil-manggil dirinya. Dia hanya bisa tersenyum dan kagum. Di zaman seperti ini masih ada orang sejujur bapak itu. Malam minggu berikutnya, Vina pun kembali pulang menumpang mobil temannya. Dan ternyata teman kerjanya itu baru pindah rumah, tak jauh dari tempat kos Vina. Jadi mereka bisa terus pulang bareng. Tetapi begitu mobil mereka akan keluar tempat parkir, di depan sana sudah terlihat bapak ojek yang kemarin. Tapi kali ini Vina tidak berniat untuk berhenti. Melihat Vina yang ada di dalam mobil yang melaju, si bapak pun berusaha untuk mengejar tetapi gagal karena sepeda motornya sulit untuk dinyalakan. Vina menyaksikan semua itu dari kaca spion mobil. Melihat hal itu, temannya pun bertanya padanya, "Ada apa sih Vin? Kok kayaknya si bapak itu pengen banget ketemu sama lo?" ucapnya sambil terus menyetir mobil. "Gak ada apa-apa kok, gue cuma lagi malas aja," jawab Vina singkat. Lalu di sini Vina pun langsung menceritakan tentang peristiwa saat ia naik ojek dengan bapak itu, termasuk tentang masalah uang kembalian. Mendengar cerita Vina, temannya pun lantas senyum-senyum sambil geleng-geleng kepala. "Aduh Vin, kok jadi ribet gitu sih? Lagian apa sih susahnya lo temuin bapak itu, kan dia niatnya baik. Lu gak boleh kayak gitulah, kasihan kan bapaknya," ucap temannya coba memberikan nasihat. Vina terdiam. Dalam hatinya ia merasa menyesal dengan sikapnya barusan. Ya, nasihat temannya itu ada benarnya. Dia sudah keterlaluan. Akhirnya malam minggu berikutnya dia pun berniat untuk menemui si bapak. Dia berencana akan menerima uang kembalian itu sambil dia memberikan makanan. Maksudnya, dia tetap ingin memberikan sesuatu kepada bapak yang ia nilai baik dan jujur itu. Mungkin kalau diberikan makanan, bapak itu tidak enak untuk menolak, apalagi mengembalikannya. Namun, malam itu, si bapak itu justru malah tak ada. Tak tampak di tempat dia biasa menunggu. Vina dan temannya yang menunggu di mobil pun jadi bingung. Setelah dirasa cukup lama menunggu, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Namun baru saja beberapa meter mobil melaju. Di ujung sana, di bawah temaram lampu jalan, Vina nampak melihat sesuatu. Dari belakang terlihat seperti seseorang sedang duduk di atas motor.
Vina mengira mungkin itu adalah si bapak ojek, tapi Vina tak bisa memastikan karena orang itu duduk sambil kepalanya menunduk dalam-dalam. Vina penasaran. Temannya pun diminta untuk memperlambat laju mobil, dan ketika jarak mobil dan orang itu sudah dekat, Vina nampak kaget bukan kepalang. Ya, orang yang duduk di atas sepeda motor itu ternyata bukan sedang menundukkan kepalanya, tapi ternyata memang tidak ada kepalanya. Vina menjerit ketakutan. Temannya pun kaget dan bingung, tak tahu apa yang terjadi. Vin, kenapa? Ada apa? Tanya temannya dengan nada panik. Jalan, buruan jalan. Vina ketakutan sambil memalingkan wajah. Suci temannya tak mengerti apa yang terjadi dengan Vina, tapi melihat Vina yang ketakutan, dia lalu menginjak gas mobil dan segera pergi dari situ. Vin, ada apaan sih lo? Jangan bikin gue takut tanya Suci kepada Vina yang nampak masih ketakutan. Akhirnya, setelah didesak-desak, Vina pun baru mau bicara. Tadi gue ngeliat setan, Ci. Palanya buntung. Vina bicara sambil gemetar, wajahnya pucat. Yang bener loh, di mana? Tanya Suci terheran-heran. Tadi deket naik klub, sebelum tikungan persis di bawah lampu jalan. Vina coba menjelaskan. Yang tadi lo minta jalan pelan? Tanya Suci coba memastikan. Iya, emang lu gak lihat? Tanya Vina. Gue gak lihat apa-apa. Lu salah lihat kali, jawab Suci coba menenangkan. Vina pun hanya bisa diam. Dadanya masih berdegup kencang. Ia masih terbayang-bayang penampakan seram yang tadi ia lihat. Mungkin lu kecapean, jadi lu rada halu gitu. Kan lo tadi tampil non-stop gak pakai istirahat, ucap Suci lagi mencoba meyakinkan Vina. Vina menarik nafas dalam-dalam. Mendengar penjelasan Suci, hatinya pun jadi ragu. Mungkin benar apa yang dikatakan temannya itu. Malam ini memang sangat melelahkan. Gak tahu deh, Ci. Gue bingung. Gue pengen cepet-cepet pulang. Gue mau langsung tidur, pinta Vina kepada Suci. Sesampainya di tempat kos, Vina pun langsung menuju kamar mandi dan cuci muka, seolah-olah berharap semua yang tadi ia lihat ikut hanyut terbawa air. Hari-hari berikutnya, Vina coba menyibukkan diri di kampus. Dia ingin mengalihkan pikirannya dari bayangan setan kepala buntung yang masih melekat dalam ingatannya. Hingga tibalah malam minggu berikutnya. Walaupun masih trauma, tapi Vina kini jauh lebih tenang. Kejadian itu sedikit demi sedikit sudah bisa dilupakannya. Malam itu dia tak bisa pulang bareng Suci karena tadi Suci izin pulang cepat untuk menjemput orang tuanya di bandara. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Pelataran parkir nightclub telah sepi. Di luar, jalan raya pun nampak sepi. Tadinya Vina menunggu bersama 2 orang temannya, tapi satu persatu mereka dijemput dan kini tinggallah Vina seorang diri menunggu taksi yang lewat. Lalu tiba-tiba dari tempat ia berdiri, samar-samar dia melihat sesosok bayangan di seberang jalan, seperti seseorang sedang berdiri membelakanginya sambil menunduk. Dan ketika perlahan orang itu membalikkan badan, nampak di bagian lehernya penuh dengan darah dan ternyata kepalanya tidak ada. Vina menjerit keras ketakutan, tapi tiba-tiba sosok tanpa kepala itu mendekat ke arahnya dan tangannya seolah-olah ingin menyentuh dirinya. Vina tak mampu bergerak. Tubuhnya terasa lemas sampai dia tak kuat lagi berdiri dan terduduk di tanah. Sosok itu pun semakin mendekat, dan ketika tinggal beberapa langkah lagi sosok itu sampai di depannya, tiba-tiba suara seorang laki-laki memanggil dirinya dari belakang. Vina, kenapa? Bang Edo datang lalu memegang bahu Vina yang terduduk lemas di tanah, dan Vina pun pada akhirnya pingsan. Vina terbangun dan kini ia sudah berada di kamar kosnya. Kepalanya terasa pusing, badannya lemas. Lalu muncullah Suci dari arah dapur. Vin, gak apa-apa loh. Nih minum dulu, ucap Suci sambil menyodorkan segelas air putih. Diraihnya gelas itu kemudian diminumnya secara perlahan. Lu kenapa sih, Vin? Tadi Bang Edo tuh telepon gue, katanya lo pingsan di depan nightclub. Sakit loh? Tanya Suci lalu duduk di sampingnya. Vina menggeleng tak menjawab. Dia masih mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada dirinya. Mau makan gak? Gue masakin mie instan ya, mumpung masih hangat, sambung Suci sambil terus memandangi Vina yang tampak lesu. Gue lihat setan kepala buntung itu lagi, Ci. Tapi tadi jelas banget. Gue
takut banget, Ci. Vina bicara perlahan, Suci menarik napas sambil tersenyum. Lalu ia pun mencoba menenangkan sahabatnya itu. Gue sih nggak tahu ya, Vin. Tapi kalau menurut gue, kayaknya lu butuh liburan deh. Soalnya udah sebulan ini lo kerja kayak orang gila, ngoyo banget, tau gak lo? Vina menunduk sambil menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Ya, dia sendiri bingung dengan seluruh peristiwa yang sudah ia alami. Singkat cerita, akhirnya Vina mengikuti anjuran dari Suci. Ia pun mengambil cuti dari pekerjaannya. Selama libur, Vina pun menyibukkan diri dengan tugas kuliahnya. Dan setiap malam dia beristirahat di kamar kos. Dia tidak berani kemana-mana. Suci pun dengan setia mendampingi temannya itu. Hampir setiap malam mereka ngobrol berdua di kamar kos Vina. Vin, gue baru inget ya, itu kemarin urusan sama bapak ojek itu gimana? Jadi lo ketemu dia? Tanya Suci sambil terus ngemil. Kok jadi, Ci? Udah gue tungguin tapi dia gak pernah nongol lagi. Tahu deh kemana? Jawab Vina. Lu sebenarnya masih mau niat mau ketemuan sama dia gak sih? Kasian lo, Vin. Ketua gitu kan, waktu itu dia bilang hampir tiap hari lo dia nyariin lo. Giliran ketemu lo malah kabur. Kata Suci panjang lebar. Ya iya juga sih, tapi kan gua nggak tahu dia di mana. Orang gua waktu itu kan cuma sekali-kalinya doang naik ojek sama dia. Jawab Vina. Suci pun berhenti ngemil, lalu serius memandangi wajah Vina. Apa jangan-jangan dia sakit ya, Vin? Kan dia terus-terusan datang nyariin lo tuh. Ya bisa aja dia kecapean. Siapa tahu rumahnya jauh dari situ. Duh, Vin, kasihan banget kan. Suci bicara dengan nada memelas. Ya terus gue harus gimana, Ci? Gue kan gak tahu rumahnya. Jawab Vina lagi. Gimana kalau kita tanya sama tukang ojek pangkalan di situ? Ya, siapa tahu aja mereka bisa kasih info. Hah? Suci menunggu balasan Vina. Males gue, tukang ojek situ orangnya pada tengil, ganjen. Gak boleh lihat cewek bening dikit langsung rame. Jawab Vina ketus. Terbayang sikap urakan para tukang ojek itu terhadap dirinya. Itu mah gampang. Kalau emang lo mau, nanti gue kasih tahu caranya. Ujar Suci berbinar-binar, merasa mendapatkan ilham. Akhirnya, keesokan harinya, mereka pun mendatangi pangkalan ojek dekat night club itu. Nampak beberapa motor berjajar rapi dan para tukang ojek yang terlihat sedang mengobrol. Melihat ada dua gadis cantik mendekat, sontak saja suasana pangkalan pun langsung riuh. Tapi belum sempat mereka berkicau, suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Ternyata kedua gadis itu datang bersama seorang lelaki kekar dengan wajah khas orang timur, berdiri di samping gadis-gadis itu sambil melotot. Aduh Bang Edo, mau ngapain Bang? Mau ngojek ya? Ucap salah satu tukang ojek itu dengan nada super sopan. Tidak ada. Ini teman saya, ada perlu sama lu semua. Sambil menatap semua tukang ojek pangkalan itu. Ada apa Neng? Ada yang bisa dibantu? Jawab tukang ojek yang paling tengil kala itu, tapi sekarang menjadi paling kalem. Abang-abang, ada yang kenal nggak sama tukang ojek yang sering mangkal di sini? Orangnya udah tua gitu dan motornya rada-rada butut lah ya. Jawab Vina memulai pertanyaan. Semua tukang ojek saling pandang dengan mimik wajah menduga-duga. Lalu salah satunya kemudian menjawab, "Oh, maksud si Neng itu Mang Udin kali ya?" Ucapnya kepada Vina. "Iya kali ya Bang, soalnya saya juga nggak tahu namanya. Waktu itu cuma sekali saya naik ojek sama dia. Habis itu nggak pernah ketemu lagi." Abang kenal sama dia?" Jawab Vina. "Ya kagak terlalu kenal sih Neng. Emang dia sering ikut mangkal di mari, tapi kagak pernah gabung sama kita-kita. Biasanya dia mangkal kalau malam. Tuh dekat lampu jalan di situ kan." Jawab abang ojek itu sambil menunjuk arah yang dimaksud. Iya betul. Sekarang dia di mana ya? Kok nggak pernah kelihatan lagi?" Tanya Vina lagi. "Waduh kagak tahu sih Neng. Soalnya orangnya pendiam banget, jarang ngomong. Jadi kita nggak tahu dia biasa mangkal di mana aja. Tapi dia emang bukan orang sekitar sini sih Neng." Jawab abang itu lagi. Sesaat suasana pun menjadi hening. Lalu salah satu abang ojek di situ ikut bicara. Tapi dia pernah bilang sama saya kalau dia tuh punya saudara yang rumahnya sekitaran sini, namanya Mang Engkos. Nah kalau Mang Engkos mah saya kenal, suka ngojek juga. Ucapnya memberikan solusi. Wajah Vina pun nampak sedikit gembira. Lalu dengan cepat dia membalas, "Abang tahu rumahnya Mang Engkos? Abang bisa antar kita ke sana?" Ucap Vina antusias. "Bisa Neng,
Ayo dah kalau mau ke sana, jawab Wawang itu langsung menuju ke motornya. Dan singkat kata, akhirnya Vina dan Suci pun diantarkan ke rumah Mang Kos. Dan kini mereka sudah duduk berhadapan-hadapan dengannya di teras rumah. Maaf, Neng berdua ini siapa? Dan perlu apa datang kemari? Tanya Mang Kos dengan sopan. Vina tersenyum dan mulai angkat bicara. Perkenalkan, nama saya Vina. Dan ini teman saya Suci, Mang. Kita kesini itu bermaksud untuk menanyakan tentang Mang Udin. Katanya beliau saudaranya Mang Engkos. Apa betul? Jawab Vina dengan sopan. Oh iya betul, Neng. Beliau itu paman saya. Memangnya ada perlu apa ya sama Mang Udin? Jawab Mang Kos penuh tanya. Lalu kemudian Vina pun menceritakan semuanya, mulai dari saat dia naik ojek Mang Udin, masalah uang kembalian, dan tentang Mang Udin yang berkali-kali datang berusaha menemuinya. Mang Kos di sini terdiam menyimak, lalu tersenyum sambil menghela nafas dalam. Mang Udin mah memang begitu orangnya, Neng. Dia nggak pernah mau ambil yang bukan hak dia, jawabnya pelan. Lalu Mang Kos mulai menceritakan sebuah kisah panjang. Mang Udin itu dulunya tukang becak, Neng. Biasa mangkal di pasar. Langganannya banyak. Semua orang suka sama dia karena orangnya baik, jujur, gak perhitungan. Bahkan kalau sama orang yang gak mampu bayar, dia itu gak sungkan-sungkan memberikan tumpangan gratis. Tapi semakin hari kan penumpang beca semakin sepi. Semua orang sukanya naik angkot atau ojek, lebih cepat dan praktis. Kasihan Mang Udin, sering dia gak dapat duit. Akhirnya becanya dijual, nah hasilnya dibelikan motor. Ya tapi karena uang hasil penjualan becanya sedikit, ya dapatnya motor butut. Tapi Mang Udin gak putus semangat, Neng. Dia getol nyari penumpang, bahkan sampai tengah malam. Ya sebetulnya dia narik sampai malam itu bukan sekedar cari uang sih, Neng. Karena sejak istrinya meninggal, dia tinggal sendirian. Dan mereka gak punya anak, jadi sering malas pulang. Di rumah mah sepi katanya. Saya mah udah nawarin tinggal di sini, tapi dia nggak mau. Dia emang nggak pernah mau ngerepotin orang. Nah waktu itu aja ada barang penumpang kelupaan di motor. Langsung dia cari muter-muter keliling buat balikin itu barang. Salut saya mah sama Bang Udin. Vina dan Suci nampak khusyuk menyimak cerita dari Mang Kos. Lalu akhirnya Vina pun bertanya, terus sekarang Mang Udinnya kemana, Mang? Mang Kos di sini terdiam lesu. Lalu dengan perlahan ia menjawab, Mang Udin udah gak ada, Neng. Mang Udin udah meninggal dunia. Vina dan Suci tersentak, lalu serentak berteriak kaget. Keduanya melongo sambil pandang seolah tak percaya. Mang Engkos menunduk, wajahnya terlihat sedih, lalu mulai kembali bercerita. Kejadiannya mah beberapa minggu yang lalu. Saya juga gak tahu persis, tapi yang pasti malam minggu atau minggu dini hari. Beberapa saksi mata bilang Mang Udin waktu itu buru-buru ngejar mobil. Terus dia oleng kesenggol truk sampai jatuh, Neng, masuk ke kolong truk. Badannya mah utuh, tapi kepalanya mah hancur, terlindas sampai putus. Astaga, jangan-jangan. Vina terperanjat sambil menutupi mulutnya dengan tangan, lalu menatap Suci yang tak kalah kagetnya. Akhirnya dengan tergesa Vina pun mengajak Suci pamit dari rumah Mang Kos. Wajah Vina nampak sangat ketakutan, namun kini juga ada rasa bersalah yang ikut menghantui dirinya. Di dalam mobil, mereka berdua lebih banyak diam, hanyut dalam pikiran masing-masing. Sesekali Suci melirik ke arah Vina. Temannya itu nampak sangat terpukul. Lalu Suci mulai angkat bicara untuk memecah kesunyian. Sekarang terus gimana, Vin? Ucap Suci pelan sambil tetap memegang setir mobil. Gak tahu deh, Ci. Gue juga bingung. Gue jadi ngerasa bersalah, jawab Vina panik. Apa jangan-jangan setan kepala buntung yang sering datang itu arwahnya Mang Udin? Tanya Suci lagi. Gue juga gak tahu, Ci. Lu jangan tanya gue mulu. Kita berdua sama-sama gak ngerti masalah ginian, jawab Vina kebingungan. Akhirnya mereka berdua pun tiba di kamar kos Vina. Wajah keduanya masih nampak tenang. Ci, lu nginep di sini ya, temenin gue. Gue gak berani sendirian, Ci, ucap Vina dengan wajah memelas. Vin, gue gak bisa. Di rumah gue kan lagi banyak kerjaan, tugas gue numpuk, jawab Suci menjelaskan. Tega banget sih, Ci. Malam ini aja
Please, sambung Vina memohon. Udah oke, tapi malam ini aja ya. Besok pagi-pagi gue langsung cabut, jawab Suci. Singkat cerita, akhirnya masa cuti Vina telah habis. Mau tak mau, ia pun harus kembali bekerja malam minggu ini. Di atas panggung, di meja DJ, Vina menjalankan tugasnya dengan perasaan gelisah. Kini dirinya selalu dihantui rasa takut dan juga rasa bersalah. Malam itu di atas panggung, Vina yang biasanya energik kini lebih banyak diam, matanya memandang kosong ke arah kerumunan pengunjung yang memadati lantai disko. Tapi tiba-tiba di antara riuhnya suasana, samar-samar dia melihat seseorang berdiri diam, mematung, diterangi kilatan cahaya lampu disko. Vina yang penasaran dicobanya melihat lebih teliti. Akhirnya kini terlihat dengan jelas sosok manusia tanpa kepala berdiri mematung ke arahnya sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Vina menjerit keras, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman suara musik yang ada di tempat itu. Dia langsung berlari ke belakang panggung sambil menjerit-jerit. Beberapa orang nampak heran dengan tingkahnya, tapi dia tak peduli. Vina pun langsung menuju ruang ganti, disusul oleh Siska dan Suci yang mengejar di belakangnya. Vin, lu kenapa sih, Vin? Tanya Siska penasaran. Vina diam tidak menjawab. Gadis itu menangis ketakutan. Siska dan Suci hanya bisa saling pandang, tak mengerti apa yang terjadi pada Vina. Lu kayaknya mendingan pulang aja deh, Vin. Gue anterin deh. Ntar gue ngomong sama bos. Lu tenang aja, ucap Suci coba menenangkan Vina. Akhirnya Vina pun diizinkan pulang. Selama perjalanan Vina tak henti-hentinya menangis. Suci tak tahu apa yang terjadi. Dia memilih diam. Sesampainya di kamar kos, barulah Suci memberanikan diri kembali bertanya. Sebenarnya kenapa sih, Vin? Kalau ketakutannya sampai parah banget gitu? Tanya Suci pelan. Dia datang lagi, Ci. Setan kepala buntung itu datang lagi. Tadi gue lihat ada di dalam, di tengah lantai disko. Gue takut banget, Ci, jawab Vina sambil menangis. Suci terkejut kalau mendengar penjelasan dari Vina, tapi dia coba untuk tetap tenang. Sejenak dia diam, lalu akhirnya mulai bicara. Gak bisa gini terus nih, Vin. Mendingan kita cari jalan keluarnya deh. Vina lalu berhenti menangis. Ditatapnya wajah Suci, ia mulai bertanya. Jalan keluar gimana, Ci? Gue gak ngerti maksud lu. Suci tersenyum, lalu dengan tenang ia pun mulai menjelaskan. Gini, Vin, lu harus cari cara gimana supaya tuh setan kepala buntung gak ganggu lu terus. Gue bisa bantu lo. Gue kayaknya kenal deh orang yang ngerti masalah beginian. Besok kita ke sana. Gimana? Vina terdiam, dia nampak bingung, tapi akhirnya ia setuju dengan tawaran Suci. Akhirnya Vina dibawa Suci untuk menemui seorang wanita parubaya yang bernama Ibu Wati, seorang paranormal yang memang biasa menangani masalah yang berhubungan dengan hal gaib. Kini mereka bertiga duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Ibu Yati nampak serius sambil memejamkan mata, tangannya menggenggam erat tangan Vina. Ekspresi wajah Ibu Yati nampak berubah-ubah, sesekali seperti kaget, terkadang manggut-manggut, lalu berubah sedih. Beberapa saat, akhirnya dia pun membuka matanya, lalu ia mulai bicara. Arwah itu tidak bermaksud jahat, Navina. Dia hanya ingin menyampaikan sesuatu, ucap Bu Yati. Vina dan Suci nampak terdiam serius mendengarkan. Lalu Vina coba bertanya. Apa itu benar arwah Mang Udin ya, Bu? Ucap Vina penasaran. Bu Yati mengangguk pelan lalu menjawab. Mang Udin merasa punya hutang sama kamu. Dia ingin membayarnya. Biasanya arwah yang penasaran itu memang muncul apabila ada urusan yang belum selesai. Vina dan Suci saling terdiam. Ia saling pandang lalu ia kembali bertanya. Terus gimana, Bu? Saya nggak mau diteror terus, Bu. Pinta Vina lagi. Bu Yati lalu menjawab dengan wajah serius. Caranya itu adalah dengan menghadapinya, bukan menghindarinya. Bantu arwah itu menyelesaikan urusannya agar dia kembali tenang. Vina bingung. Dia tidak mengerti maksud dari ucapan Bu Yati barusan. Bu Yati lalu tersenyum. Kemudian ia menjelaskan. Kamu temui arwah itu. Kamu turuti apa maunya. Kamu mah jangan takut, dia bukan arwah jahat. Dia tidak akan menyakiti kamu. Vina tertegun lalu melemparkan pandangan ke arah Suci seakan meminta masukan.
Suci mengangguk pelan. Akhirnya Vina menjawab, "Baik Bu, nanti saya coba turuti saran Ibu," jawabnya pelan. Singkat cerita, tibalah saat yang ditunggu-tunggu bagi Vina. Ya, malam minggu kali ini akan sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Di pelataran parkir nightclub, suasana terasa sunyi. Hujan gerimis makin menambah suasana mencekam di tempat itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Vina dan Suci nampak duduk gelisah di dalam mobil yang terparkir sambil sesekali memandang ke arah jalan raya. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, di tengah rintik hujan, muncul sosok bayangan nampak seperti seseorang yang duduk di atas motor. Samar-samar, kepalanya terlihat seperti sedang menunduk dalam-dalam diterangi temaram lampu jalan raya. Vina tercekat, dadanya berdegup kencang. Suci yang ada di sampingnya menyadari perubahan sikap temannya itu, lalu coba menenangkan. Dia muncul ya, Vin? Lu udah siap belum? Tanyanya perlahan pada Vina. Walaupun selama ini Suci tak pernah melihat sosok menyeramkan itu, tapi dia seolah ingin berbagi rasa dengan Vina. Vina mengangguk pelan. Tubuhnya gemetar. Suci menggenggam jemari Vina mencoba untuk menguatkan. "Lu pasti bisa, Vin. Tenang, gua ada di sini. Siap bantu lu kok," ucap Suci lagi berusaha tersenyum. Vina diam sesaat. Ditariknya nafasnya dalam-dalam. Diucapkan doa dalam hati, lalu dengan kepala tegak dia berucap, "Gue pasti bisa. Gue gak boleh takut. Semua pasti baik-baik aja," ucap Vina menguatkan diri. Lalu diambilnya payung. Dia keluar dari dalam mobil, kemudian perlahan mendekat ke arah sosok itu diiringi rintik hujan di bawah payung hitam. Sosok itu diam, tidak bergerak di tempatnya, seolah memang sedang menunggu sesuatu. Vina selangkah demi selangkah mendekat, dan kini Vina sudah berdiri tak jauh dari sosok itu. Seorang lelaki tanpa kepala, duduk di atas sepeda motor, diam, tidak bergerak. Vina merasakan dadanya semakin berdegup kencang, kakinya lemas, tangannya gemetar sambil memegangi payung. Tapi lalu dia coba menguatkan diri. Perlahan akhirnya Vina mulai memberanikan diri untuk bicara. "Pak, Bapak mau ketemu saya. Bapak ada perlu apa?" ucap Vina dengan suara gemetar. Sosok tanpa kepala itu diam tak bergerak. Lalu tiba-tiba tangan kanannya seolah menyodorkan sesuatu. Vina kaget. Ditatapnya tangan yang nampak sangat pucat itu, tapi dalam genggaman tangan itu nampak kosong, tidak terlihat apa-apa. Lama dia terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Tapi lalu dia memutuskan untuk melakukan gerakan seperti seolah-olah sedang menerima sesuatu dari genggaman tangan itu. Iya Pak, saya terima ya. Makasih banyak. Bapak sudah mau susah payah nemuin saya. Sekarang Bapak boleh pergi. Urusan kita sudah selesai Pak, ucap Vina sambil menarik kembali tangannya. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak. Vina perlahan-lahan mundur, lalu dengan cepat berbalik arah. Kemudian dengan langkah setengah berlari, ia kembali menuju mobil. Di dalam, Suci dengan penasaran pun langsung bertanya, "Gimana? Berhasil nggak? Lu nggak apa-apa kan?" ucap Suci kepada Vina yang masih gemetar. Vina tak menggubris pertanyaan temannya itu. Matanya pun langsung tertuju ke tempat di mana sosok itu tadi berada dan hilang. Ya, sosok itu hilang. Vina pun lalu mencoba mengarahkan pandangan ke seluruh area yang ada di situ. Nampak sepi, hanya rintik hujan nampak masih terus turun tanti. Akhirnya sejak saat itu sosok lelaki tanpa kepala itu tak pernah muncul lagi. Tapi semua peristiwa itu sangat membekas dalam ingatan Vina. Kini Vina telah lulus kuliah. Ia bekerja di sebuah perusahaan multimedia terkenal di ibu kota. Tapi setiap kawan-kawannya mengajak kongko-kongko di nightclub, Vina selalu tegas menolak. Tak peduli malam apapun itu, dia tidak pernah mau ikut. Apalagi malam minggu. Selesai. Wow, luar biasa. Walensky kembali ya. Selalu Walensky itu dark banget ya. Horornya dapat banget. Dan ini hanya perkara uang kembalian. Dan luar biasa ya sosok Mang Udin. Jadi hanya dia pengen ngembaliin uang doang, tapi sampai sebegitunya ya. Sangat jarang ditemui orang-orang sekarang dan menampakkan sosok tanpa kepala. Dan Vinanya juga keren banget sih, berani menghadapinya begitu ya. Kalau saya pribadi nggak tahu deh. Ya biar gimana,
walau cuma begini tiba-tiba diambil gitu, tapi kan ngadepinnya itu loh, palanya nggak ada. Dan keren banget, intinya keren banget kisah ini, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Saya lebih menyerotinya kepada ucapan ya, ucapan Vina. Vinanya baik, dan dia juga mungkin sudah mengikhlaskan, tapi karena Pak Mang Udinnya selalu memaksa, akhirnya dengan kata-kata gampang, Pak nanti aja kalau ketemu kan bisa dikembaliin. Nah, itu kata-kata itu tuh, jadi kata-kata itu kan adalah janji, ucapan adalah janji. Jadi ketika dia bilang nanti aja deh Pak kalau ketemu bisa dibalik, kan bisa dibalikin gitu. Jadi berarti itu belum full, belum menjadi haknya dia. Harusnya udah Pak saya ikhlas, Bapak ambil kembaliannya. Terima kasih sudah mengantarkan saya. Udah selesai harusnya. Tapi di situ saya garis bawahi bahwa Vina sesungguhnya baik, tetapi itulah kata-katanya salah. Sedangkan dalam ini kata-kata yang paling penting. Makanya mungkin itu ada menjaga kata-kata, menjaga ucapan, dan meralat memperbaiki mungkin. Ya itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Dan overall kisahnya keren banget, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap malamnya. Dan kami upload untuk channel Ilo Extreme setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri, apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara juga boleh, senyaman teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.